Assalamualaikum, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan kantor DPD Kabupaten Kuningan Partai Nasional Demokrat. Dan dalam kesempatan kali ini di kantor DPD Nasdem Kuningan tengah berlangsung silaturahmi jelang pilkada, di antaranya pengusaha terkenal di Kuningan yaitu Pak Haji Kamdan ikut serta melakukan pendaftaran untuk mendapat rekomendasi sebagai calon bupati ataupun wakil bupati Kuningan dari Partai Nasdem. Nah, di dalam pemirsa sedang berlangsung, namun kita coba apakah bisa wawancara atau memang masih tertutup atau ada waktu tertentu gitu. Oh, sudah penyerahan pemirsa. Salam komandonya. Boleh pakai komando sekarang. 1, 2, 3. Pakai dulu. Ya. Alhamdulillah acara pada sudah selesai. Berikutnya mohon barangkali dari media langsung dipersilakan. Bila itu dipercaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, izin Pak, tadi sempat disinggung soal Pak Haji terlibat dalam pembentukan perusahaan daerah ya, disebut PDAU tadi. Kemudian ada beberapa potensi yang memang Pak Haji juga ikut serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber daya Pak Haji sendiri. Gimana Pak Haji? Ya, jadi mudah-mudahan perusahaan yang ada di Kuningan ini membantu untuk menghasilkan PAD yang signifikan dan melindungi masyarakatnya. Jadi PADAU ini punya dua sisi keuntungan untuk menambah PAD, sisi proteksi untuk melindungi rakyat Kuningan agar harga-harga itu tidak dapat dikontrol. Kalau saat ini kan coba kalau misalnya farmasi itu kan kadang-kadang enggak ini Berbeda ya Pak? apalagi yang macam pupuk kadang-kadang hilang, regulasi itu yang harus terus. Jadi insya Allah pada saatnya nanti saya diberikan kesempatan untuk memimpin Kuningan, ini juga harus dirapihkan, harus dibaguskan. Begitu juga perusahaan daerah air minum. Saat ini terus terang saya lebih fokus kepada bagaimana masyarakat Kuningan sejahtera. Salah satunya itu air bersih. Belum juga rakyatnya mendapatkan cukup pelayanan, tetapi coba sekarang kadang-kadang banyak keluhan-keluhan. Jadi ini juga perlu. Jadi saya insya Allah akan bersama-sama dengan DPRD-nya, dengan masyarakat Kuningnya untuk memperbaiki yang kurang baik, membaguskan yang kurang bagus. Berarti berapa partai Pak yang sudah dikunjungi Pak Haji sendiri dalam pilkada ini Pak? Mudah-mudahan saya bisa mengunjungi semua partai. Semua partai. Tapi kan ada juga partai yang tidak membuka diri, itu kan, menutup. Mungkin ada juga, tapi mudah-mudahan saya bisa masuk ke semuanya. Pak, dulu di Nasdem juga ya Pak? Nah, dulu mantan ketua Nasdem Pak nih. 2013 saya 2013 akhir ya. Awal 2014 saya ketua Nasdem Kabupaten Kuningan. Berarti sekarang kembali lagi ke Nasdem. Tentunya saya berharap teman-teman
mau menerima saya kembali dan mari kita baguskan kembali Nasdemnya dari 3 mudah-mudahan jadi 6 gitu kan, atau kalau bisa 7 supaya punya wakil ketua. Berarti sekaligus nostalgia Pak. Iya betul. Nah ini untuk Pak Haji Amin nih selalu mendampingi nih Pak dengan Pak Haji Kamdan, gimana Pak sikap dan apa? Pak Haji Kamdan Iya. itu bagi saya bukan orang lain, itu sahabat seperjuangan. Jadi apa, dari hari ke hari ya saya komunikasi terus. Tentunya sebagai sahabat ya, ayo kita dorong, gitu. Kita dorong supaya beliau membuat suatu perubahan di Kuningan ini. Intinya buat perubahan Kuningan menjadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Nah, Intinya. Pak Haji kan mantan anggota DPR RI juga Pak. Melihat Kuningan kondisi saat ini Pak, gimana itu Pak? Bagi saya secara pribadi memprihatinkan, jujur aja. Apalagi keputusan kemarin saya baca di koran bahwa kita itu punya utang banyak. Jadi melihat orang itu kita lihat prestasi. Keduanya rekam jejak. Itu harus dipegang itu. Yang ketiga tentunya ya istilahnya kalau zaman sekarang babat bibit bobot lah. Iya. Ya, obat yang terakhir kepada calon-calon ini, ya masyarakat Kuningan bisa melihat lah nanti. Kira-kira harus bagaimana nih kita mendorong orang nomor 1 di Kuningan yang mau ada istilahnya dengan tujuan hanya perubahan yang lebih baik. Bukan berarti sekarang tidak baik, tidak. Yang baik tetap kita lanjutkan, yang kurang baik yang kurang bagus kita baguskan. Itu aja. Nah Pak, pengalaman di DPR RI Pak, melihat Kuningan Pak, itu potensi pengembangan dari apa sih Pak? Kalau lihat hingar-bingarnya itu dari pariwisata. Tapi jangan lupa ya, Kuningan bisa hingar-bingar itu karena banyaknya perantau. Perantau Pak. Coba aja. Ya. Kalau perantau tidak ada perantau, udah nggak bakalan namanya Cawi Gebang Pasar Cawang bisa 24 jam, 24 jam. Jadi jangan dianggap enteng itu perantau. Jadi rangkul itu perantau. Karena di perantau itu potensinya luar biasa. Ada di pokoknya orang-orang Kuningan itu sesungguhnya kalau digali luar biasa. Dan sampai hari ini sepertinya saya kan juga harus melihat kabupaten yang lain. Saya lihat kabupaten lain itu punya nomor, nama, alamat orang Kuningan di daerah di luar daerah. Kayaknya di Kuningan nggak ada. Nggak ada. Padahal kalau dicolek aja gitu ya, mereka itu luar biasa, pasti itu. Peduli ya Pak ke Kuningan. Peduli. Pak tadi soal Kuningan prihatin itu Yanuar prihatin atau gimana Pak? Prihatin itu kalau saya dengar, Sayang, saya Pak. lihat Kuningan itu daerah termiskin, Oh, kabupaten termiskin ya. bukan Yanuar prihatin ya Pak? Prihatin. Termiskin dari mana? Dari bawah kan? Ya, aduh. Dikira Yanuar prihatin Pak yang Oh, calon itu juga. sahabat saya. Oh sahabat juga Pak. Itu mana-mana. Iya. Siap. Siap Pak Haji, makasih. Nah inilah ketua DPD Nasdem nih Pak. Ini tanggapan yang mana dulu nih? Tadi karena saya yang berkomentar dua nih. Kedatangan dari Dengan kedatangan Pak Haji Kamdan dan Pak Haji Amin Pak Gimana dalam sambutannya, bursa Pak? pilkada Pak. Alhamdulillah ya, kalau menurut kami ini ya, khususnya yang ada di struktur Partai Nasdem, Pak Kamdan ini bukan siapa-siapa. Karena apapun kondisinya dia sudah berkontribusi terhadap Partai Nasdem. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ya? Pak Kamdan sebagai tokoh di Partai Nasdem, dia sebagai ketua Nasdem 2013 sampai 2014. Jadi secara proses sampai sekarang Pak Haji Kamdan adalah sudah banyak berkontribusi. Dan terus dengan hadirnya di hari ini ya kan,
ini adalah bagian dari proses sering kami komunikasi dengan Pak Haji Kamdan. Ya, alhamdulillah Pak Haji Kamdan ya hari ini hadir menyerahkan kembali daftar calon bupati atau penjaringan bupati PC-nya yaitu untuk di Partai Nasdem. Itu ya mudah-mudahan ya kan itu karena Pak Haji Kamdan ini punya historis yang cukup kuat di Nasdem ya kan itu. Yang berarti apapun kondisinya Pak Haji Kamdan sudah mempunyai jalan ke arah sana ya. Tinggal bagaimana jalan ini yang mungkin selama ini Pak Haji Kamdannya leungit ya kan gitu. Ya. Terus sekarang kependak deui dan kaditu deui ya kan cek bahasa Sundana ya. Jadi jalan itu mulai dibersihkan kembali ya kan gitu. Ya mungkin paham lah Ya. apa namanya dari pihak media kan gitu. Pak ini kan ahli rantau semua nih Pak. Pak Ketua Nasdem kemudian Pak Haji Kamdan, Pak Haji Aman ini melihat Kuningan Pak. Versi Partai Nasdem gimana sih Pak? Jadi gini ya, kami ini ya semua adalah perantau yang berpengalaman eksisnya di luar kota Kuningan ya. Seperti saya ya udah tahu lah mungkin di Medan ya kan gitu. Pak Haji Kamdan banyak bergelut yaitu di perbankan ya kan gitu profesinya. Terus Pak Haji Amin ya mungkin sudah tahu ya kan gitu. Ya pengalaman di politiknya cukup ya kuat ya kan gitu daripada mungkin saya yang baru ya kurang lebihnya itu hampir 5 tahun ya kan gitu. Jadi dengan hal ini ya saya berharap ya kedepannya ini Kuningan harus lebih baik. Lebih ya kan baik gitu. ya. Itu harus lebih baik pada intinya ya kan. Ya kenapa saya nggak mau menguraikan lebih detail ya kan. Saya rasa mungkin semua media di sini sudah pada paham semua. Ya kan itu. Tapi bagaimana memecahkan Kuningan ini ke depan adalah harus lebih baik. Nah, itu. Kemudian Pak sejauh ini konsolidasi dengan partai lain atau komunikasi dengan partai lain? Alhamdulillah Partai Nasdem ada 8 penjaringan. 8 penjaringan dan alhamdulillah semua pada kembali gitu. Kalau untuk apa namanya? Komunikasi dengan partai lain Pak. Untuk komunikasi ya kami terus menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain untuk berkoalisi bagaimana nanti untuk mencari seorang figur yang betul-betul ingin memperbaiki Kuningan yang lebih baik. Nah, itu. Kalau konsolidasi internal Pak kemarin kan sempat agak sekarang udah gimana? Oh, kalau konsolidasi internal bagi ya saya sebagai ketua DPD ya di sini ya saya rasa bukan suatu masalah. Kenapa? Ya mereka secara durasi ya kan gitu sudah ya kita mau rakernas ya kan gitu ya ketua DPD mempunyai tadi apa yang saya katakan hak prerogatif atau wewenang bagaimana mengevaluasi struktur DPD, DPC itu adalah hak prerogatif dari ketua DPD. Itu udah diganti atau dibiarkan dulu sampai rakernas nanti? Kami sekarang lagi posisi menyusun ya kan gitu. Karena itu adalah instruksi dari sana juga ya kan. Kita bukan lagi sekarang mencari yang namanya kuantitas, tapi sekarang kita meskipun sedikit tapi betul-betul kualitas karena kepingin lari kencang untuk di 2029 itu. Pak terlepas itu Pak jumlah kursi Nasdem kan meningkat nih Pak. Iya. Nah ini ada upaya untuk koalisi permanen Pak di pilkada dilanjutkan dengan di parlemen nanti atau gimana Pak? Untuk saat sekarang ya mungkin dari pihak media tahu ya kan gitu bahwa tidak semua atau partai yang ada di Kuningan ikut pileg kemarin tidak ada yang namanya threshold 20%. Jadi semua adalah ketergantungan juga dengan partai-partai yang lain ya kan gitu. Ya mohon maaf partai ya kalau sebut pemenang mungkin pemenang PDI Perjuangan ya kan gitu dapat 9 ya kan gitu. Terus PKB 8 terus Golkar ya 7 PKS juga 7 ya PKS ya itu jadi nggak ada sekarang ini untuk mereka mengajukan bupati dan wakil bupati semua adalah ketergantungan itu. Nasdem membuka ruang
untuk ke partai siapapun. Karena Nasdem adalah untuk calon bupati dan wakil bupati memberikan rekom yaitu melalui hasil survei. Artinya bisa permanen nggak Pak ketika koalisi pilkada ini terjadi kemudian dilanjut di parlemen Pak? Oh, itu bisa. Kan nggak mungkin terjadinya dualisme ya kan gitu. Pasti akan searah. Ya koalisi untuk bupati ya kan gitu, wakil bupati dan satu lagi koalisi untuk nanti di parlemen. Atau tapi yang mungkin- paling dekat adalah koalisi ya untuk di praksi dulu. Nah, itu. Mungkin kan muncul praksi Panas Adam Pak, PAN, Nasdem, Demokrat gitu kan? Panas Adam. Iya. Ya bisa aja seperti itu. Bisa. Jadi sekarang ini posisinya masih menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, ya.